Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Azahra dengan NPM 10080018197. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan dosen pembimbing Pak Erik Setiawan. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai judul penelitian yang saya sudah lakukan, yaitu komunikasi antar budaya mahasiswa etnik Sunda di Universitas Musamus Merauke dengan studi fenomenologi tentang proses adaptasi speech code mahasiswa etnik Sunda di Universitas Musamus Merauke. Yang pertama adalah konteks penelitian. Konteks penelitian di sini berawal dari komunikasi yang merupakan salah satu hal yang sudah kita kenali, proses interaksi setiap manusia antara penerimaan pesan, pemberian pesan, dan efek yang akan terjadi di kemudian waktu. Kemudian yang kedua ada budaya, yang merupakan salah satu ciri khas seseorang dari daerahnya masing-masing, sehingga komunikasi dan budaya ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yang karena merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga muncullah permasalahan yang akan terjadi seperti kesalahan persepsi, kesalahpahaman, dan lainnya. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul komunikasi antar budaya mahasiswa etnik Sunda di Universitas Musamus Merauke. Fokus penelitian di sini adalah bagaimana proses adaptasi speech code pada mahasiswa etnik Sunda yang berada di lingkungan Merauke. Sedangkan pertanyaan penelitian terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana makna adaptasi speech code pada mahasiswa etnik Sunda pada budaya yang baru. Yang kedua, bagaimana proses verbal mahasiswa etnik Sunda pada budaya yang baru. Dan yang ketiga, bagaimana proses nonverbal etnik Sunda pada budaya yang baru. Tinjauan pustaka di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses speech code itu sendiri. Proses adaptasi speech code itu sendiri merupakan salah satu proses komunikasi yang menggambarkan atau ada nilainya yang dinilai dari proses komunikasi verbal, proses komunikasi nonverbal, sampai dengan pola komunikasi yang orang-orang tersebut lakukan di latar budaya yang berbeda. Ini merupakan kerangka penelitiannya. Lalu metode penelitian di sini adalah kualitatif dengan paradigma pospositivisme dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan di sini yang pertama adalah proses verbal. Proses verbal meliputi intonasi, tempo, partikel, dan dialog bahasa. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada yang diucapkan oleh seseorang. Tempo, lambat atau cepatnya komunikasi yang dikeluarkan oleh seseorang. Partikel dan dialog bahasa merupakan ciri khas dari bahasa setiap daerah. Proses nonverbal yang kedua merupakan pembahasan yang berisikan tentang kebalikannya. Cara berkomunikasi menggunakan nonverbal ini merupakan hal yang sering kita jumpai seperti dari ekspresi wajah, gerak-gerik tubuh, atau penggunaan simbol dalam suatu hal, sampai dengan meliputi proses yang disebut dengan integration, di mana perantau memiliki tindakan yang benar, namun mereka tetap mengingat terhadap budayanya tersendiri. Yang ketiga yaitu makna adaptasi speech code yang meliputi honeymoon sampai dengan assimilation. Honeymoon yang merupakan fase pertama mereka sebagai pendatang menggebu-gebu yang ingin tahu bagaimana suasana budaya yang baru, sampai dengan assimilation yang merupakan mereka bisa memilih jalannya sendiri. Mereka bisa mengikuti arahnya tersendiri dengan cara menyesuaikan dengan lingkungannya di budaya yang baru untuk bisa bertahan hidup. Jadi kesimpulannya, proses verbal mahasiswa ini meliputi intonasi, partikel dan dialog bahasa.
Yang kedua, proses nonverbal mahasiswa ini meliputi fase integration, dan yang ketiga, makna adaptasi yang mereka tangkap itu ada pada tahap honeymoon dan assimilation. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.